Kalau orang itu suka nyalain orang lain, nyalain produknya mahal atau apapun, dia tidak akan pernah menjadi sales yang sukses. Maka saya suka banget nanyain kepada mereka adalah, bisa ceritakan ke saya nggak pernah gagal nggak? Coach, curhat dong. Nah, kali ini kita mau curhat nih, karakter apa aja yang bisa mempengaruhi dari penjualan sales yang sukses. Oke, kita tanya dulu ya, karakter-karakter untuk menjadi sales sukses ke Coach Arif. Hai Coach. Halo. Ganggu ya Coach? Pastinya. Gimana Karin? Oke Coach, aku mau tanya nih Coach, karakter apa aja sih Coach yang dibutuhkan oleh sales sukses? Oke, saya akan menyebutkan ada beberapa karakter untuk menjadi orang sales sukses ya. Banyak gak Coach? Banyak banget ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Yang pertama adalah orangnya harus antusias gila-gilaan. Oke. Yang istilahnya disebut namanya upbeat. Kalau upbeat itu, ini saya kasih contoh ya. Jadi kalau downbeat kayak gini. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Nama saya Antonius Arif. Downbeat. Downbeat, nadanya rendah. Tone-nya rendah. Kalau upbeat mungkin. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Nama saya Antonius Arif. Nah, itu upbeat. Nah, seorang yang sukses adalah harus upbeat. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang downbeat? Kalau orang yang downbeat harus melatih ngomongnya di depan kaca. Oke. Ya, makanya kalau ditanya awalnya apakah saya seperti itu, saya harus begitu. Nah, bahkan kalau perlu, saya pernah punya satu metode nih Karin. Nah, kita coba nih ya, ke Karin nih metode. Karin, makanan apa yang kamu suka? Bakso. Bakso apa yang kamu paling suka? Urat. Ada yang kamu khusus banget suka? Enggak. Merek tertentu? Enggak. Oke, boleh ceritakan kenapa kamu coba bujuk saya tentang makan bakso urat itu dan menceritakan kepada saya dengan tentang kenapa makan bakso urat itu enak. Oke. Berarti ngajakin Coach Arif. Basa-basi dulu nggak Coach? Enggak, langsung itu depan. Coach, kita makan bakso yuk. Bakso apa? Bakso yang di situ depan, bakso urat. Emang? Rasanya enak Coach. Jadi khas gitu. Beda sama bakso yang lainnya. Bedanya apa? Jadi uratnya itu ada kasar-kasarnya dikit, ada teksturnya gitu Coach. Ya kan, tapi biasa aja bakso itu. Tapi beda Coach. Bedanya? Itu nanti bisa kayak bikin Coach jadi kenyang. Ya pasti kenyang sih Coach ya kalau makannya. Gitu. Tapi ada cita rasa tertentu Coach. Rasa micinnya tuh kalau buat anak-anak sekarang tuh bagus Coach. Oke, saya stop. Nah, kenapa mendadak pada saat ini beda? Karena nadanya berubah naik kan? Iya. Ketika ngomong, karena di kepala Karin lagi membayangin bakso uratnya kan, makanya nadanya naik kan. Iya. Nah, itu yang disebut namanya upbeat. Oke. Bisa bayangin nggak kalau karakter itu yang tentang makan bakso tadi dimasukkan ketika dia nelfon ke customer atau meeting customer, apa yang bakal terjadi? Bisa lebih semangat sih Coach. Iya, nadanya nggak akan, tonalitinya pasti akan berbeda. Nah, itu yang disebut namanya upbeat. Oke. Nah, upbeat tadi juga harus dilengkapi dengan passion, bersemangat. Gitu kan, passion, pokoknya berhasrat yang luar biasa. Kayak kamu kan sama tadi ya, ngomongin tentang bakso, itu kayaknya berapi-api kan. Nah, itu bagian yang penting. Oke. Nah, yang pertama ya. Yang kedua adalah dia punya sikap yang namanya berempati. Oke. Berempati itu artinya bukan sekedar jualan, tapi saya harus tahu dulu kamu punya problem apa. Oke. Kalau kamu nggak punya problem, otomatis saya nggak bisa bantu Karin. Nah, itulah kenapa seorang sales harus punya karakter berempati dengan orang lain. Bukan sekedar saya jualan, maksain untuk Karin beli. Teman-teman, berarti emosi kita juga harus dilibatkan pada saat kita berjualan. Terus yang ketiga apa nih Coach? Nah, yang ketiga adalah dia harus bertanggung jawab 100% sama kesuksesan dia. Oke. Nah, kalau orang itu suka nyalain orang lain, nyalain produknya mahal atau apapun, dia tidak akan pernah menjadi sales yang sukses. Maka saya suka banget nanyain kepada mereka adalah, bisa ceritakan ke saya nggak pernah gagal nggak? Pernah misalnya. Apa kegagalan kamu? Nah, kayak saya ambil contoh, kemarin ada satu sales baru yang saya tanya, pernah gagal nggak? Pernah. Apa kegagalan kamu? Dia ceritakan faktor kegagalan dia apa, dan kebanyakan faktor yang orang yang gagal itu adalah kalau dia menyebutkan karena dia kurang punya pengetahuan, itu yang saya anggap dia punya harapan masa depannya lebih bagus. Kalau dia cenderung menyalahkan orang lain, enggak. Dia bukan karakter sales yang bagus, karena cenderung menyalahkan, kenapa nggak bisa jual? Produknya mahal, produknya nggak bagus, servisnya jelek. Sales itu harus melupakan hal itu dan dia harus fokus bagaimana caranya supaya mereka nganggap itu
orang itu kalau nggak beli bodoh banget lah istilahnya. Nah, teman-teman, jadi untuk kesuksesan kita berjualan itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, untuk sukses itu kita yang harus berperan penting dalam kesuksesan kita. Oke, Coach. Lanjut yang keempat, Coach. Yang keempat berikutnya adalah mereka harus melakukan persiapan sebelum prospek. Melakukan persiapan artinya apa? Meneliti siapa yang dikunjungi, siapa yang diketemui, kita perlu cari tahu dan tahu tentang industrinya. Kan konyol ya, kita meeting langsung ngomong gini, Bapak perusahaan apa ya? Tanya dulu ya, Coach. Iya, kadang-kadang malah kayak gitu kan. Nah, ketika nanya itu malah sebenarnya membunuh dia. Lebih baik persiapkan dulu, kita mau kunjungi dia, perusahaan-perusahaan apa, kita udah tahu produknya apa. Ya, kecuali memang produk yang kita tidak pahami, saya bisa mengerti. Jadi makanya kenapa seorang sales harus punya kemampuan melakukan persiapan dulu lebih matang, dan yang paling penting juga punya kemampuan tentang teknologi. Supaya apa? Bukan cuma sekedar chatting, bukan sekedar telepon, tapi menggunakan teknologi internet supaya kita bisa berjualan dengan lebih baik. Gitu, Karin. Oke, Coach, kalau kita harus tahu lebih dalam dengan perusahaannya ya, Coach, yang harus kita tahu langkah awalnya itu apa aja ya, Coach? Biasanya yang kita perlu tahu adalah siapa pemiliknya, bisnisnya tentang apa ketertarikan mereka, apa rencana-rencana pertumbuhan tahun depan. Itu biasanya saya akan care banget sih, peduli. Oh, oke. Saya perlu tahu tuh tentang KPI mereka, siapa orangnya, ada rencana tahun depan yang mau ngapain, itu saya pasti cari. Kalau misalnya kita belum ketemu, misalnya dia ada website gitu ya, itu baru kita bisa tanyakan pada saat meeting gitu kan ya, Coach? Betul, tapi tugas kita memang harus cari informasi dulu. Kecuali memang perusahaannya kecil banget ya. Kalau perusahaannya gede banget, nah kita biasa ada kesempatan untuk cari riset tentang mereka sih. Ada celahnya ya, Coach? Ada, pasti ada celahnya. Oke, Coach. Lanjut, Coach, yang kelima. Yang kelima berikutnya adalah dia punya tujuan, punya goal. Dia punya tujuan, punya goal. Nah, kalau sales yang sukses, kalau nggak punya sales yang sukses, pasti punya goal. Pasti. Setiap sales pasti punya goal. Kalau dia nggak punya goal, maka cenderung biasanya dia nggak punya keinginan, atau istilah saya apa ya? Haus atau lapar akan kesuksesan. Jadi mereka kan jalannya ya biasa-biasa aja. Antar ada nanti ada. Nah, berikutnya lagi juga dia mau menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau nggak bisa. Kalau dia cuma hanya ngobrol doang, jualan dan sebagainya, tapi nggak mau jalin hubungan, kayak gimana? Kan nggak menarik ya. Fokusnya ke jualannya aja. Ke jualannya aja. Nah, kita bisa jalinlah hubungan kepada dia. Bagaimana caranya ngobrol sama mereka. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi baik. Dan yang berikutnya lagi adalah punya kemampuan mendengarkan yang baik, apa problem customer, dan punya rasa ingin, apa istilahnya saya, kepo ya. Kita mesti kepo tentang aktivitas, problem mereka, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang mungkin saya bisa bagikan adalah sales itu harus punya rasa ingin berkompetisi. Kalau nggak punya ingin kompetisi, kayaknya sulit. Itu kompetisinya terhadap siapapun atau sesama sales? Sesama sales tentunya. Satu perusahaan Iya, jadi dia harus, minimal gini ya Karin. Ini pertanyaan bagus. Jadi kompetisi itu bisa jadi berkompetisi dengan sesama sales, atau berkompetisi minimal dia mengalahkan dirinya sendiri. Oh, oke. Saya kasih contoh. Saya dulu ketika jadi sales, produk saya jualin cuma saya doang. Berarti saya ngalahin siapa? Diri saya sendiri. Ya. Makanya target tahun ini saya capein, tahun depan saya overin lagi, tahun depan saya overin lagi. Jadi saya nggak pernah puas di angka yang sudah pernah saya punya. Itu gambarannya. Oke, Coach. Nah, sahabat sales, ternyata bukan hanya dari good looking doang, tapi ada beberapa karakter yang mempengaruhi dari penjualan kamu. Oke, Coach. Nah, kali ini aku mau bagi-bagi e-book nih, Coach. Bagi apa? Silakan. Jadi, kita ada e-book 3 formula atasi keberatan. Nah, jadi teman-teman bisa klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar pertama, isi nama, nomor, dan email. Nanti kita langsung kirimkan untuk 3 formula mengatasi keberatan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan di Corpora Consulting live dari Coach Antonius Arif maupun Authorized Signature by Coach Antonius Arif, bisa melalui website www.corporaconsulting.com, dan misalkan ingin mengikuti online course kita ada di pastiprestasi.com. Nah, kita juga ada untuk sekolah sales untuk di 1 tahun 9 bulan. Nah, ini sekolah pertama nih di Indonesia di salesuniversity.id. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran bisa langsung klik di website tersebut ya. Oke, Coach, menurut aku topik kali ini sudah cukup. Mungkin nanti kita bincang-bincang lagi ya, Coach. Oke, dengan aku Karin. Dan saya Coach Antonius Arif. Dari Corpora Consulting. Salam performan. Sampai jumpa.